Rekaman ceramah Bapak Lukman Hakim bulan Desember 2009 tentang salat khusyuk yang terdiri dari 15 bagian agar didengarkan seluruhnya secara berurutan untuk memperoleh pemahaman yang sempurna. Bagian ke-6, salat hanya lisan dan gerakan. Ada 6 tipe sholat dalam Al-Quran, yaitu sholat mabuk, sholat malas, sholat lalai, sholat khusyuk, sholat hafiz, dan sholat daim. Selamat mendengarkan. Ya, ibu-ibu sekalian, kita lanjut sholat kita seperti apa. Nah, ini masih. Ya. Jadi, sholat kita seperti apa sekarang? Ya, kita dididik orang tua sholat dari kecil. Ya, diajari hukum-hukum yang namanya rukun sholat. Diajari dalam istilah fikih gerakan-gerakan sholat. Diajari tata-tata cara sholat. Dari kecil udah diajari. Udah kita pelajari. Ya, belajari kemudian sudah kita praktekkan lah sampai sekarang ini. Begitu juga bacaan-bacaan sholat. Ya kan udah sempurna ibu-ibu nih. Untuk bidang fikihnya. Ya, udah sempurna. Nah sekarang yang kita tingkatkan adalah kualitas sholatnya. Ya tentunya kalau kita ngelihat kita sholat ini dari kecil sampai sekarang. Itu kebiasaan sholat itu dilakukan karena memang jadi kewajiban. Dari kewajiban itu menjadi ketakutan, terus kebiasaan. Nah gini, ya kebiasaan. Nah kebiasaan ini sudah begitu mengakar di dalam diri kita. Kebiasaan yang mana yang kita bangun ini adalah kebiasaan sholat lisan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cepat sekali lisan, tingkat mahir. Gitu. Ya. Awalnya kan kita nggak bisa sholat nih. Diajarin kan, pengajian diajarin. Kalau kita mu'alaf, itu kan sudah dewasa masuk Islam. Terus kan diajarin sholat kan. Ajarin, tapi udah tua, misalnya udah berumur. Baru mu'alaf diajarin, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah dan baca lain. Kan dihafalin tuh. Hafalin seminggu, 2 minggu terus. Nah, kebiasaan sampai akhirnya kita tingkat mahir. Secara lisan. Kemudian kebiasaan sampai tingkat mahir secara gerakan. Gerakan ya. Gerakan sholat mahir kan? Habis ruku apa bu? Lupa ya, kalau diomongin lupa, kalau jalanin ingat. Habis ruku kan itidal ya. Habis itidal apa? Sujud kan ya, hafal itu, ya kan? Kalau gitu-gitu udah hafal deh. Mahir, tingkat mahir dalam gerakan namanya. Gerakan dan lisan. Ya. Nah, sedangkan esensi sholat itu sebenarnya hubungan jiwa kepada Allah Ta'ala. Hubungan jiwa itu harusnya jiwanya ikut sholat. Ya, tetapi ini kita dari kecil sudah dibiasakan. Yang namanya sholat itu adalah lisan dan gerakan. Sedangkan jiwanya dibiasakan tidak sholat. Itu kebiasaan juga bu. Ya. Sudah dibiasakan tidak sholat jiwanya itu. Jalan-jalan, lagi sholat kan begitu. Allahu Akbar, mulai jalan. Dan ini dibiasakan dari kecil ibu sampai sekarang. Makanya kita setelah kita sholat, kita melakukan sholat, merasa tidak berdosa. Merasa sudah sholat. Kenapa? Karena dalam ukuran fikih semua syarat dan rukun sudah dipenuhi. Tetapi ukuran maknawi daripada sholat itu tidak pernah diajarkan. Sehingga kita sudah terbiasa batin kita ya jalan-jalan pada saat sholat. Sebetulnya itu kuncinya.
Kalau dia dari kecil ibu dibiasakan batinnya sholat, ya dari kecil nih, maka kita akan biasa sholat secara batin. Sebetulnya ini masalah sebetulnya. Ya, karena batin ini tidak dibiasakan sholat, maka sekarang kita kesulitan sesudah tua untuk sholat secara batin, secara jiwa. Nah, sholat secara jiwa atau secara batin disebut dengan khusyuk, gitu gampangnya. Ya, jadi ini ibu, karena kita tidak dibiasakan, ya jiwa kita sholat, maka kebiasaan kita pada sholat, pada saat sholat fisik itu, batin kita jalan-jalan. Ini kebiasaan, Bu. Nah sekarang kita ubah kebiasaan itu. Nah gitu. Ya, kita ubah kebiasaan itu menjadi batin, pikiran ikut sholat. Diajak sekarang tuh. Ya kan teman kita juga kan ini ya. Dia cuma suka jalan-jalan, kita ngikutin jalan. Ya kan? Nah sekarang dia ajak, dia pikiran kita ajak, Bu. Ya, kita kan manusia, sama juga ngajak orang susahnya, Bu. Ayo sholat pikiran gitu. Nah, gitu. Ayo sholat sekarang. Nah, ajak dia sholat, ikuti kita sholat, maka dia akan ikut sholat. Ya, karena selama ini tidak pernah kita ajak pikiran untuk sholat, tidak pernah kita ajak jiwa kita untuk sholat, dan kita biarkan dia bermain-main dan ngelantur. Ya, maka sekarang ini untuk diajari sholat itu jiwa jadi susah. Ini kita kenali dulu. Ya, kenali dulu. Jadi kesulitan kita sebetulnya karena kita membiasakan dia tidak sholat. Ya, kalau badan kita sudah kita biasakan sholat, maka lidah kita mahir, gerakan kita mahir. Ya, paham Ibu ya? Nah ini, ya, urutannya bagaimana ini? Nah, urutannya bagaimana? Sama Bu, itu urutan alamiah. Awalnya mungkin jiwa kita tidak pernah sholat, kita ajak dia sholat. Tentu awalnya nggak bisa, awal tidak bisa. Ya, yang kedua dia disuruh belajar, si jiwa ini, si pikiran ini disuruh belajar untuk sholat, mengenali makna. Nah tuh nanti kita ajarkan itu. Ajari pikiran untuk sholat, makna dia. Ya, nah dia diajak belajar. Terus kemudian setelah dia belajar apa? Dilatih Ibu. Si pikiran ini kayak tadi itu dilatih untuk menyadarkan diri. Dilatih gitu. Dilatih. Dia menjadi terbiasa. Gitu, rumusnya gitu. Tetap harus melalui jalur alami. Tetap. Kita nggak bisa paksa dia sekaligus. Tapi dilatih jalur alami. Ya, terus dia berjalan terbiasa. Kalau sudah terbiasa, Ibu, menjadi refleks itu tidak diatur lagi, dia udah langsung. Ya, apa yang disebut dengan karakter. Jadi nanti jiwa kita berkarakter sholat, gitu. Ya, karena jadi karakter di situ. Jadi karakter, jadi jiwa mau sholat. Nah diawali dari mana? Ya belajar lagi sholat batin itu, sholat jiwa itu. Ya, alami Bu. Nah diantaranya tadi itu Bu, yang kita latih tadi itu Bu, sebetulnya itu esensi dari sholat jiwa. Betul nggak? Ibu kan tadi saya suruh sujudkan jiwa kita. Allah mendengar isi hati kita. Itu nanti kata-kata yang tadi itu rekat dalam pikiran kita. Jadi nggak perlu ada saya, nanti sudah bisa sendiri. Tapi untuk sementara dia sangat sulit Bu kalau sendirian. Itu pengalaman saya. Ya, saya tuh berlatih sholat batin itu, saya bikin buku sendiri untuk sholat batin. Sebelum saya sholat tuh saya ingetin dulu terus gitu. Saya latih diri saya latih itu udah lama, saya latih terus, saya memudahkan saya. Saya sendiri bikin gitu karena nggak ada orang yang melatih.
Itu saya lakukan sendiri, Bu. Saya lakukan sendiri sama diri saya. Bertahun-tahun seperti itu. Karena nggak ada orang yang ngasih tahu, nggak ada orang yang ngelatih. Nah, hasil dari perenungan 15 tahun itu. Jadi saya dapat pelajaran banyak. Oh, jadi saya terus berlatih. Latih sendiri, gurunya sendiri. Ya, coba. Begitu kesulitan yang saya alami. Nah, sekarang Ibu, ada saya bagi nih. Langkahnya ke sini, Bu. Nah, mempermudah ke sini. Rasakan tuh nanti tuh, udah 1 minggu dia begini. Urut-urutannya seperti ini, enak kan? Jadi terarah betul gitu, terarah betul. Dia nggak unsur instan, terencana, dan yang sebenarnya Ibu akan ngerasain itu, bang itu berjangka panjang. Jadi bukan yang gerubukan atau bukan yang instan. Kalau udah susah aja, gitu. Kalau udah susah lewat, udah gitu kan, bukan begitu. Memang ini istiqomah kita, ya. Nah ini Ibu. Nah jadikan sholat ini, sholat jiwa ini sebagai karakter batin. Jadi nanti kondisinya gini Bu, ya, kalau kita nih mungkin orang-orang kita yang belum terlatih, kita sholat ya di dalam kamar, kita gelapin, kita kunci, nggak ada orang, tengah malam lagi, ya, ubah kita paksa-paksa, tetap aja pikiran kita berjalan lagi ke mall, misalnya, ya, tetap aja seperti itu, padahal udah disekat secara fisik habis. Nah, nanti ya kalau Ibu berlatih akan terbalik dia, ya. Ibu betul-betul jiwanya sudah khusyuk beneran, jiwa itu sudah terlatih. Ibu jalan-jalan ke mall, jiwa Ibu tetap lagi sholat. Nanti akan gitu. Ini para nabi, para rasul, para solihin itu seperti ini Bu. Makanya sholatnya para rasul itu, dia lagi sholat di dalam kamar sendirian, dengan sholat lagi keadaan genting, misalnya perang, itu sama Ibu. Karena jiwanya sudah terlatih sholat. Jiwanya ya. Nih, nah ini yang akan kita gali. Kita gali betul, karena kita akan bawa praktek. Ya, kita latih. Nah, bagian dari latihan yang tadi itu, sedikit membawa kepada kehusyuan. Ya, maka memori yang ditanam, memori itu ada memori tadi itu, memori pembelajaran dari sekarang ini, memori perenungan tadi saya ajak merenung, dan memori penyadaran diri. Dia sangat menyentuh di dalam batin kita. Itu harus ada memorinya. Nah, memori ini nanti pada saat sholat diakses kembali. Diakses apa ya? Nah, diambil lagi di apa? Apa ya diakses? Ini saya pakai istilah komputer sih. Jadi ibu-ibu diakses tuh kalau istilah dapurnya apa tuh? Ya diambil lagi gitu, dipakai lagi ya. Kalau di dapur apa tuh diakses tuh? Dari kulkas sudah disimpan misalnya diambil lagi gitu loh. Diproses diambil lagi dipakai gitu loh maksudnya. Ya. Nah itu seperti gitu. Ya karena ini memori Bu. Ingatan itu diulang. Ya. Oke itu, ya, ini diingat baik-baik tahapan-tahapan itu. Alami aja. Awalnya kita tidak bisa, semua juga begitu. Kemudian belajar, ya, belajar, terus nggak belajar lagi, diam, akhirnya lupa. Ini kan sama nih. Maka dia supaya nggak lupa, berlatih, ya, berlatih. Berhenti berlatih, balik lagi ke semula kan. Nah, berlatih, latihan itu menjadi kebiasaan. Ya, kalau kebiasaan terus dilakukan menjadi karakter otomatis. Nah, kalau menjadi karakter otomatis itu sudah menjadi bagian jiwa kita. Dia gini Bu, prosesnya seperti itu, alami aja kita. Ya, karena kita sekarang belajarnya nggak pernah berlatih. Karena nggak pernah berlatih, jadi sholatnya juga nggak pernah terlatih. Yang terlatih yang lisan dan gerak, tapi yang jiwa sama sekali nggak ada. Ini padahal yang mau meninggal, ya, yang mau meninggal, yang hidup selamanya itu yang jiwa atau yang fisik? Yang hidup selamanya kan yang jiwa. Ya kan? Nah yang jiwa, nah sepayang kan sekarang jiwa nggak pernah sholat, kan gitu jadinya. Padahal yang selamanya itu yang jiwa. Sementara fisik masuk ke dalam tanah.
Fisiknya sholat. Nah, akhirnya fisiknya masuk dalam tanah. Jiwanya nggak sholat. Bayangin jadi begitu. Ya, nah ini yang terus menerus kita ingatkan. Nah, kalau udah terbiasa nanti kita akan terbawa. Tapi ini butuh dorongan nih Bu ya. Ini salah satunya kita mendorong ini. Dorong, terus didorong, terus. Nah, makanya saya menspesialisasikan diri di sini karena harus detail. Ya harus detail. Ini saya cerita sama Ibu ya. Saya cerita sama Ibu. Saya tuh sering ngajar ke Malaysia Ibu. Ya, bahkan jamaah saya cerita ada yang dosen dari Al-Azhar Kairo bergelar doktor. Ya, dosen-dosen agama Islam. Itu dia tanya sholat khusyuk. Dia bingung dengan dirinya sendiri. Itu bayangin. Gelarnya doktor Ibu. Bahasa Arab udah nggak ini dia. Ya. Nah, itu tuh kenapa? Karena dia kan belajarnya pikiran. Pikiran itu dengan bahasa. Tapi jiwa tidak terlatih untuk melakukan sholat. Jadi tetap aja itu memang membutuhkan latihan. Ya. Nah ini kita lihat ini. Ibu udah paham ya? Yang penting paham betul nih karena mau dipakai. Nah kemudian kita lihat lagi seperti apa sholat kita. Tipe sholat menurut Al-Quran. Nah, nih. Ya. Tipe sholat menurut Al-Quran itu ada 6. Ya. Ada 6 Ibu. Yang pertama namanya sholat mabok. Nah, udah pernah dengar belum Bu? Udah ya? Sholat mabok. Yang kedua, sholat malas. Ya. Yang ketiga, sholat lalai. Ya. Yang keempat, sholat khusyuk. Yang kelima, sholat hafiz. Terpelihara ya, hafiz. Yang keenam, sholat daim. Nah. Ini menurut Al-Quran. Ya, sholat menurut Al-Quran. Pertanyaannya, seperti apa sholat kita? Nah, itu. Ya, kita ngukur lagi nih. Tadi juga kan udah kita ukur motivasinya. Ya, gerakan atau jiwa. Hah? Ah, nanti kita jelasin, Bu. Tenang aja, Bu. Ya. Ya. Nih, sholat yang kita ketahui. Nah, kita ngukur diri kita sekarang. Ya. Tipe sholat menurut Al-Quran. Ya, di sini disebut sholat mabuk, surat An-Nisa, ya, surat 4 ayat 43. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya. Hatta ta'lamu ma la taqulun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ya, ini di dalam sejarah ini ada orang sholat keadaannya mabuk. Ini bahasa ini Bu, bisa berarti bahasa kiasan, bahasa nasihat. Artinya orang itu bisa sholat juga, tapi dia mabuk gitu. Artinya apa di sini? Dia nggak ngerti apa yang diomongin, gitu. Ya, jadi kondisi sholat yang mabuk ini adalah dia sholat. Tetapi sholatnya itu dia nggak ngerti, dia ngomong apa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih itu? Tahu. Nah. Ya kan gitu. Subhana rabbiyal a'la, apa tuh? Tahu. Nah. Dia ngomong, tapi dia nggak ngerti. Coba deh. Suruhlah sholat sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Kalau tidak mengerti apa yang kita ucapkan, sama juga dengan sholat. Nah,
Ya selama ini kita kan nggak seperti itu kan, nggak ya? Ya kita begitu mengucapkan kita ngerti banget kan ya? Ya, ibu ya, ya kan? Atau lupa? Ya ngerti, udah pernah belajar ngerti tapi lupa kali ya? Ya lupa. Kalau lupa itu kan berarti mabuk juga dia. Ya kan ya? Diingat-ingat lagi. Ya. Nah ini ibu, kita berada di posisi mana? Karena di Al-Quran menjelaskan supaya kamu mengerti apa yang kamu katakan. Lagi sholat, kita ngerti apa yang kita omongin. Bayangin sekarang, itu sholat aja gerubukan gitu. Apa yang kita omongin kita nggak ngerti lagi. Nah, ya, nah ini coba ini ada yang namanya sholat mabuk. Ya, nah ini ibu kita coba lihat, apakah kita di situ apa enggak? Kalau di situ, coba kita perbaiki. Nah gitu loh. Ini gini maksud saya itu, ya. Masalahnya bukan apa-apa ibu, ya. Kita itu sudah merasa sempurna dengan sholat kita yang sekarang. Ya dengan kita udah asal begitu, udah merasa masuk surga dan sempurna, itu yang masalah. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa posisi sholat kita ini sekarang ada di sini, kita belajar itu loh maksudnya. Ngerti nggak? Ya, kita belajar. Ya, tapi nanti ibu di jalanan atau di tempat teman jangan bilang, lu mabok lu, jangan gitu. Ya kan jangan. Ini mah untuk kita aja. Ini mah nggak usah. Nggak usah nilai orang lain. Nih coba dia tanya, dia ngerti nggak? Begitu ditanya, lu sholat, ngerti nggak ya apa yang dia omongin dan sholat? Enggak, wah mabok lu, ya gitu. Jangan, ya, jangan. Repot nanti kita disemprot orang ya. Kata Pak Lukman tuh mabok, wah jangan. Ya, ini untuk kita aja, ya, untuk kita aja. Ntar pulang ke rumah, tanya ke suami, Pak, Bapak sholat. Ngerti nggak yang diomongin, Pak? Enggak, mabok kok, Pak. Jangan diam aja. Ya, diam. Jangan, nanti rumah itu nggak boleh belajar lagi nanti. Wah, habis belajar dari Pak Lukman, kok jadi begini nih? Jangan, ya, jangan. Itu dijaga tuh. Ini untuk kita aja. Ini rahasia, Bu. Anggap aja rahasia, jangan diceritain orang. Dan jangan pakai nilai orang. Wah, beruntang-untang ada gini, orang dinilai kita duluan kan. Ada orang sholat ditanya ngerti, lu mabok lu, kan repot. Jangan ya. Ini untuk kita sendiri, ya. Terus yang kedua, ada yang namanya sholat malas atau sholat tihim kusala namanya. Itu di dalam Al-Quran, ya. Dia sholat juga, tapi kelompoknya malas, ya. Itu surat An-Nisa ayat 142. Ya, di sini dikatakan innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa yukhadi'uhum wa iza qamu ila salawati qamu kusala. Nah, ya, qamu kusala yuraunan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Ini gini bunyinya, ya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, ya, dan Allah akan membalas tipuan mereka, ya. Ini nipu-tipuan kepada Allah nih, padahal dia sholat nih, ya. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik loh, ya. Jadi orang munafik sholatnya, Bu, tuh, kan? Cuman persoalannya waktu sholat dia males. Gitu, males-malesan, ngomong enggak, gitu. Ya, ini juga disebutkan. Mereka bermaksud ria dengan sholatnya di hadapan manusia. Jadi males juga, ria juga. Ya kalau nggak ada orang, males. Tapi sholat nggak? Sholat, gitu. Ya,
males nih gitu. Sholat itu namanya penyakit munafik pada diri kita. Nanti kita udah belajar kafir, munafik, fasik udah belum ya kemarin? Belum ya? Belum. Iya belum. Mengenal diri itu, dia mengenal diri itu jelaskan hakikat kafir, munafik, fasik. Belum ya? Belum. Karena nanti itu akan terlihat di kita. Kita itu tergolong munafik apa enggak? Sekarang kan kita merasa bahwa kita sudah beriman ya. Makanya Ibu, kenapa ini harus saya terang-terangan kita jelaskan? Supaya kita memperbaiki itu loh ya. Ya bukan mau kita berhenti di sini, kemudian kita merasa bagus di sini, padahal posisi kita di posisi sholat orang munafik. Nah gitu. Ya, maka mengukur diri. Gunanya apa kita ketahui supaya kita memperbaiki. Nah, itu gunanya. Ya, kalau sekarang kan yang menjadi masalah, kita sholat mabuk kategorinya. Tapi kita nggak tahu. Nggak ngerti kalau sebenarnya sholat mabuk, kita nggak ngerti. Sebenarnya kita sholat orang munafik nih, tapi kita nggak ngerti. Kita anggap karena ustadz bilang siapa yang sudah sholat masuk surga, kita nganggap diri kita udah masuk surga Ibu. Walaupun sholatnya gerubugan gitu, kita anggap udah paling bagus. Nah, kalau udah ya kita menganggap diri kita paling bagus sholatnya, maka belajar kita nggak mungkin meningkat. Paham nggak Ibu ya? Nah ini, tapi nggak perlu takut ya, Allah menerima taubat, nggak perlu takut ya. Cuman kita sadari posisi kita ada di mana sekarang. Ya. Nah ini kita lihat daripada ciri-ciri orang munafik itu, sholatnya males-malesan, ogah-ogahan, campur-campur ya. Ya, bukan campur ketan hitam ya. Bubur ketan hitam bukan ya. Jadi campur-campur ya. Ya gitu. Ini di sini. Ya. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Ya, menyebut Allah itu kan artinya zikir. Ya, zikirnya orang munafik zikir nggak Bu? Zikir. Sholat nggak? Sholat. Cuman sholatnya ogah-ogahan. Zikirnya sedikit. Tuh, ukurlah diri kita. Kalau kita kan termasuk yang zikirnya banyak. Ya, kan gitu. Ya, sholatnya semangat, memperbaiki, gitu. Ya, kita coba itu. Jadi kita ketahui posisi kita dulu. Ya, mengapa nggak saya langsung, Ibu? Biasanya kan kita mau instan, buru-buru, pengen gimana caranya latihan sholat usul gitu kan? Pengen buru satu kali, kalau perlu udah selesai gitu, langsung aja sholat usul. Ya, kenapa ini tidak saya lakukan Ibu? Jauh lebih bermanfaat. Ibu mengenali diri kita dulu sendiri. Ya, karena kita kenali diri kita sendiri, sholat kita kenali, posisi kita kenali, kita akan termotivasi lebih kuat. Ya, kalau enggak kita kenali posisi kita juga ogah-ogahan belajarnya nanti. Gitu. Kalau ini kan kita tahu, oh saya di sini, oh saya harus begini, cari belajarnya kemana nih, bingung ntar. Ibu cari belajar supaya ke sini kemana, bingung, cari kemana-mana nggak dapat Ibu. Ya, karena harus dilatih, yang dilatih itu cuma kita. Kita harus berlatih, belajar, berlatih, berubah lebih baik. Pelajarannya juga itu pembelajaran, perenungan dan penyadaran diri. Ini juga harus kita lakukan betul. Ya, mudah-mudahan kalau istiqomah kita sampai akhir hayat Ibu, ya, akhlak kita berubah lebih baik, insya Allah akhir kehidupan kita bisa masuk surga langsung. Ini betul Ibu, karena itu di dalam jiwa kita yang kita olah. Ya. Nah ini kita lihat sholat tihim kusalah, sholatnya males, yaitu sholatnya orang munafik. Ya, mudah-mudahan kita mencoba untuk terus-menerus memperbaiki sholat kita. Terus yang ketiga, yang disebut dengan sholatihim sahun. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Coba lihat nih. Atau sholat lalai. Ya. Maka kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang salat. Aneh nggak ya? Aneh nggak Bu?
Nah, kalau orang-orang kafir celaka udah biasa ya. Orang kafir celaka, orang musyrik celaka udah biasa. Tapi ini coba lihat. Kecelakaanlah bagi mereka orang-orang yang salat. Ya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, badannya sholat, jiwanya lalai. Tuh. Ya, kalau begitu. Kecelakaanlah bagi orang yang jiwanya tidak sholat. Lebih jauh lagi, sholatnya tidak berbekas di kehidupannya, gitu, lalai. Ya, nah sekarang cobalah kita lihat, bayangkan itu. Yang sementara ini kita bilang saya ini sudah menjadi orang yang saleh, sudah yang pasti masuk surganya, karena apa? Rukun dan syarat sholat sudah saya penuhi. Begitu kita lihat kayak gini, coba lihat. Kan terang benderang Ibu ya. Ini bukan ngada-ngada ya. Bukan ngada-ngada. Kita tinggal ngukur diri kita sekarang. Bukan ngada-ngada. Nah sekarang bayangkan kecelakaan. Nah makna kecelakaan jauh lebih luas. Di antaranya Ibu sekarang itu dia. Banyak kita lihat. Orang yang koruptor itu Bu. Hajinya berkali-kali Bu. Ya, sholatnya, tahajudnya kuat Ibu. Ya, guru spiritualnya banyak Ibu. Diriin masjid di mana-mana Ibu. Ya, nah, jadi apa? Jadi koruptor. Akhirnya apa? Celakalah bangsa ini. Kalau posisinya dia itu benar-benar menentukan di negara, tapi sholatnya seperti itu. Ini. Kan bahaya bagi kehidupan. Anak istrinya dikasih makan barang haram kan itu. Dia celakakan juga anak istrinya. Kenapa? Jiwa tidak sholat. Nih. Ngeri kan? Karena ini Allah Subhanahu wa ta'ala kan memahami jiwa kita. Memahami isi hati kita. Memahami perasaan kita. Ya, nah ini penting kita ketahui. Jadi kalau tahu kita posisi ini, maka kita bersemangat. Nih, sholat yang namanya lalai, sholat bihim sahun. Ya. Terus kemudian yang keberapa tadi ya? Keempat ya. Yang keempat apa yang disebut dengan sholat khusyuk. Atau sholatihim khosi'un. Ya, kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 1 dan 2. Ya, qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khasi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, baru masuk tuh iman. Jadi iman dulu dia. Ciri-cirinya apa di iman ini? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tuh. Jadi dengan kata lain, salah satu ciri keimanan yang benar itu adalah kalau sholatnya khusyuk. Tuh, itu. Ya, kalau tadi innal munafiqina. Nah, sesungguhnya orang munafik larinya ke sholat malas, sholatihim kusala. Orang-orang yang mabuk, sholatihim sukaro. Tandanya ada. Munafik tandanya ada. Sahun tandanya ada, yang celaka. Sekarang mukmin yang sebenarnya tandanya itu adalah kalau sholat dia khusyuk. An sholatihim khosi'un. Nah nih, ya, ini tandanya. Jadi disinilah sekarang kita benar-benar melihat. Lantas yang khusyuk ini seperti apa? Nah,
sebagian ya, sebagian di Al-Qur'an dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 46 di sebagian ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah ini tanda-tanda juga ya. Tanda-tanda. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Coba lihat nih. Ya, khosyi'un itu didahului dengan kesabaran, Ibu. Kehusuan itu, sholat itu didahului dengan kesabaran dalam sholat. Nah, nih. Melayang, ingetin lagi, berusaha, benar-benar mesti sabar karena kita mendidik diri kita sendiri. Ya, mendidik orang lain bisa kita paksa, tetapi mendidik diri susah dipaksa. Benar-benar kita harus nyadarkan diri, benar-benar kita harus latih dia, kita bangkitkan semangatnya, terus kita latih diri kita. Perlu kesabaran. Ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat, Ibu. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk memiliki kesadaran yang tinggi. Nah, itu yang tadi kita latih. Sadarkan diri kita. Siapa sebenarnya kita ini. Nah, gitu. Itu ditanamkan dalam memori kita itu. Tanam terus gitu. Ya. Nah ini Bu, ya 1,5 jam, capek nggak Bu? Hah? Belum ya? Dikit lagi deh ya, dikit lagi, karena ini kita hari ini jelasin posisi kita ada di mana. Ya kita tuntasin aja, kalau di sini diputus, ntar nggak klop lagi, ya. Biar semuanya kita lihat, Ibu merenung di rumah, nanti pelajarannya minggu depan udah kita tambah, ya udah kita tambah lagi. Nah ini yang kelima sekarang. Ya, yang kelima yaitu ya. Gimana Bu? Oh, keenam. Kelima dulu ya. Kelima yang disebut dengan salat hafiz atau salatihim yuhafizun. Surat 70 ayat Al-Ma'arij ayat 34 35. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun ulaika fi jannatin mukramun. Ya, ini kita lihat. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah yang kekal di dalam surga dan dimuliakan. Nah, ya, coba lihat. Jadi si khusyuk tadi, kehusuan tadi itu dipelihara, makanya sholat terpelihara, dipelihara terus, jadi pelihara terus, benar-benar dipelihara. Nah orang seperti ini, mereka itu dimuliakan dan diadanya di dalam surga. Ya makanya mukminun, khasyi'un, yuhafizun. Jadi dipelihara, karena kita kan kadang-kadang bulan ini lagi khusyuk nih kan gitu. Gimana sholat kamu? Wah saya lagi khusyuk bulan ini nih gitu kan. Emang kenapa kok bisa khusyuk? Ya rezeki lagi lumayan. Ya kan gitu ya. Ya lagi khusyuk gitu. Kenapa? Ya rezeki lagi lumayan. Wah khusyuk gitu. Ya kan? Ya kan? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu tenang katanya gitu. Ya. Padahal khusyuk itu bukan hanya tenang. Ya khusyuk itu komponennya banyak. Nanti kita cerita. Apa bedanya ketenangan dengan kehusyuan? Harus dibedain Bu. Saya tenang lagi sholat. Apa itu khusyuk? Nah, nanti kita lihat. Ya kita lihat bagaimana tergambar dalam struktur otak. Bagaimana istilah-istilah meditasi. Bagaimana yang namanya ketenangan itu yang dibangun dari meditasi. Bagaimana ketenangan yang dibangun dengan sholat. Ya apa bedanya meditasi dengan sholat? Nah nanti kita detail tuh kita pelajari. Jadi kita tahu kita ada di mana sholat kita ini. Ya nanti kita pelajari itu.
Sekarang kita tahu orang yang masuk ke dalam surga, orang yang memelihara sholatnya. Makanya kan ada di hadis, sholat itu akan dihisab awal. Begitu bagus sholatnya, yang lain nggak dihisab ya. Tapi sholat yang mana? Yang yuhafizun ini. Ya, benar kan itu ya? Yang yuhafizun ini. Ya, kita sholat mabok kan. Nuntut deh, kita kan sholat masuk surga kan gitu ya. Misalnya nih, jadi kita pun maksudnya supaya memperbaiki ya. Baru yang keenam kita lihat yang disebut dengan sholat daim atau sholatihim daimun. Itu surat Al-Ma'arij ayat 23. Allazina hum ala sholatihim daimun. Ya, mereka yang tetap mengerjakan sholatnya. Jadi tetap mengerjakan sholatnya ini artinya sholat yang terpelihara. Ya, sholatnya udah terpelihara. Dan dia dimanapun, karena sholat terpelihara ini terbawa di dalam kehidupan. Ya, bekas-bekas sholat itu terbawa di dalam kehidupan. Ya, biasa disebut dengan, kalau di dalam Al-Quran disebutnya dengan bekas-bekas sujud, min asaris sujud. Ya, tapi bukan jidatnya hitam, bukan ya, bukan jidatnya hitam, disebut min asaris sujud. Jadi bekas-bekas di dalam sholat itu terbawa di dalam akhlaknya. Yang saya bilang tadi, orang yang sudah bagus sholatnya, dia di dalam tadi kan kalau orang nggak bagus sholatnya, di dalam kamar itu terasa masih di mall. Tapi orang yang bagus sholatnya, dia ada di mall, jiwanya terasa seperti sholat. Maka dimanapun dia berada terpelihara. Nah, kemudian hidupnya, pergerakannya itu tetap dalam sholatnya. Artinya di dalam kehidupan sehari-harinya itu, sholatnya itu benar-benar terbawa menjadi berbekas. Maka disebut dengan berakhlakul karimah. Karena sholatnya itu, ya, dia seperti ini. Ya, nah karena itu Ibu, kita usahakan sampai sholat daimun. Jadi masih panjang nggak ya ceritanya nih? Sampai daimun tuh. Ya. Nah ini yang perlu kita gali, kita cari, kita pelajari, kita hayati. Ya tentu belajarnya juga kan harus lebih spesifik. Ya. Kalau nggak spesifik, tidak ada terlatihnya, ya tentu nggak sampai ke sini. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, pelajaran kita hari ini tentang seperti apa salat kita. Nah, kita ngukur diri. Ya, kita ngukur diri. Kita ulangi sedikit. Salat kita, motivasinya 3K tadi, ketakutan, kebutuhan, atau kemuliaan. Ya, orang belajar itu sampai dengan dia ahli atau mahir, apapun juga itu sifat alami, mulai dari tidak bisa, belajar, berlatih, terbiasa, dan menjadi karakter. Dia 5 tingkat. Ya, dia alami seperti itu, Bu. Dia harus dilalui. Ya. Nah, kemudian jenis-jenis sholat atau tipe sholat menurut Al-Quran. Ada sholat mabuk, seperti apa tadi? Ada sholat malas, ada sholat lalai, ada sholat khusyuk, ada sholat hafiz, dan ada sholat daim. Nah, itu kembali terpulang ke dalam diri kita. Kita berada di posisi mana? Ya, mudah-mudahan kita sudah berada di posisi daim. Ya, mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan ya. Nanti di akhirat kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai, kamu posisi sholat kamu dulu waktu hidup
Atau sekarang ini kita sebut di posisi sholat mana? Kita jawab apa? Nah, kita jawab saya sudah sholat daim ya Allah gitu ya. Itu mudah-mudahan gitu. Ya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya seputar ini aja ya. Seputar ini. Ada yang mau bertanya? Ya, Ibu mau tanya. Iya. Seseorang yang saya kenal, dia sudah kalau menurut saya dia sudah sampai pada sholat daim karena memang dia mempelajari semuanya dan orangnya cerdas dan saya rasa juga jiwanya juga ada ikut, tapi akhirnya dia terlepas daripada yang fikih, jadi dia tidak melakukan yang gerakan tetapi lisan iya, jiwanya ikut, jadi dia nggak sholat gitu loh. Sebab jadi kalau kita bilang ya salah satu contohnya yang paling gampang itu yang populer Jaku Gus Dur itulah gitu. Terima kasih Ibu. Ya kita mungkin tidak berkiblat kemana-mana Ibu ya. Mungkin kita menyederhanakan diri ya. Kita itu kan bersyahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berpegang kepada syahadat saja. Nah, Rasulullah sholat nggak? Seperti apa sholatnya? Ya seperti itu kan, ada hadis. Ya udah selesai. Ya, udah selesai buat kita itu. Nah, adapun orang yang udah tinggi, udah hebat, udah apa, itu bukan ikutan kita. Ya selesai. Jadi bukan ikutan kita. Kalau ada orang merasa dia udah sampai tingkat melebihi Rasul, silahkan saja. Tapi bukan ikutan kita. Itu sederhana aja. Ya. Ya Bu ya. Enggak usah, karena kita udah punya syahadat. Ya. Udah punya syahadat, kita ikuti itu. Ada lagi Bu? Ya. Ada lagi? Nih saya anterin nih kalau ada yang mau nanya. Ya. Ada? Kalau apa neneknya suami saya misalnya itu kan udah pikun tapi dia tetap melaksanakan sholat gitu, jadi tapi kalau ditanya udah sholat Bu, udah sholat belum ya gitu, tapi dia sholat, gimana tuh Pak? Nah kalau urusan orang pikun tentu dengan alamnya sendiri ya. Jadi kalau kita mau ikut orang pikun bisa nggak Bu? Ya supaya kita enteng ya, kita ikutin orang pikun supaya nggak sholat. Ya, tapi kalau orang pikun tentunya alamnya sudah berbeda. Ya, tentu dia dengan alamnya sendiri itu udah takdir Allah Subhanahu wa taala kan sesuai dengan kemampuan. Jangankan ibu orang pikun ya, itu yang Ibu katakan, orang sakit aja nggak bisa bangun sholatnya tidur. Ini kan gitu. Nah, seperti itulah, apalagi orang pikun ya. Ya ada lagi, Bu? Ada lagi? Ya. Ya. Selama ini kalau sholat Pak, kan katanya harus jangan pakai surat yang itu aja. Padahal yang saya hafal artinya itu cuman Al-Ikhlas, itu aja. Kayak Al-Qur'an saya belum tahu benar artinya, tapi saya hafal gitu loh. Kadang saya pakai Al-Qur'an, bagaimana menuju supaya saya menjadi lebih baik sholatnya, bisa lebih panjang surat yang saya baca, begitu Pak. Iya, nggak apa-apa Ibu. Kita ini kan orang Indonesia ya, tentunya punya keterbatasan. Apa yang penting di dalam sholat itu adalah kesadaran kita bahwa sekarang ini saya sedang namanya memuji Tuhan, itu yang paling penting ya. Kemudian soal hafalan, yang kita bisa hafal, yang tidak bisa kita hafal, yang kita hafal tetapi belum kita mengerti, itu kan pilihan. Ya, tentunya kita bisa belajar lebih banyak. Nah sekarang kalau Al-Fatihah aja dulu, matengin. Nah terus ada surat beberapa, matengin. Kemudian latih dengan yang baru, kan perlahan-lahan Bu. Ya perlahan-lahan, nggak usah pengen terlalu banyak tapi nggak karuan, nggak usah. Ya kalau mau meningkat lebih bagus, tentu kita sambil jalan. Mungkin yang Al-Fatihah mateng, yang surat ada yang bisa ngerti, ada yang enggak. Tapi kan yang Al-Fatihah ini yang induknya.
Ya induknya Al-Fatihah itu. Kalau Al-Fatihahnya sudah bagus, semua bisa bagus, Bu. Ya, jadi bertahap aja, Ibu, ya. Ya, ada lagi, Bu? Ada lagi? Yang kencang, Bu. Itu Pak, urutan-urutan. Jadi kan kalau bacaannya itu dari umpamakan tabat tiada gitu, terus terakhirnya mau coba, jadi mesti ke bawah gitu ya Pak. Jadi dari ini surat ini terus ke bawah, jangan ke atas lagi gitu Pak. Berurutan harus gitu ya Pak. Oh, nggak ada Bu. Nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak berurutan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada aturan harus berurutan, ya. Oh iya, kalau ibu mau berurusan boleh, ya. Nggak berurusan nggak apa-apa. Itu doang juga bagus, gitu loh. Jadi nggak ada itu doang juga bagus, ya. Ya. Oh, lupa rakaat. Ya nggak apa-apa, itu kan ada aturan sujud sahwi, ada apa segala macam. Itu diatur di dalam syariat. Iya, ada diatur di dalam syariat. Ya. Ada yang lupanya seperti apa, caranya seperti ini, ya. Itu di dalam fikih ada itu, Bu. Ya. Ya, ada lagi, Bu? Ada lagi yang mau tanya? Seputar barusan? Ya. Kalau nggak ada, kita akhiri aja, Ibu, ya. Ya. Kita akhiri, Ibu-ibu, hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung ke bagian 7.